Adapun wadah Roh Qudusi adalah sir atau rasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudusi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sirku dan aku adalah sir manusia. Modalnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Cara mengolah roh ini adalah melazimkan zikir asma tauhid, yakni 4 asma yang terakhir: Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, dengan lisan sirri tanpa pengucapan. Wadah ruh jismani di dalam badan berada bersama anggota tubuh lahiriah. Modalnya adalah amaliyah syariat. Cara mengolahnya adalah mengamalkan ibadah wajib yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan tanpa kemusyrikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ganjil dan mencintai yang ganjil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maksud dari hadis ini adalah amal yang tidak disertai dengan riya dan sum'ah atau mencari popularitas. Keuntungan yang didapat di dunia dari hasil mengolah ruh jismani adalah al-wilayah atau kewalian, mukasyafah atau ketersingkapan rohani, dan musyahadah atau penyaksian rohani di alam mulki, yakni antara bumi dan langit. Contohnya, karamah al-kauniyah atau karamah alam dari martabat-martabat kerohiban, seperti berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat perbuatan tubuh, dan sebagainya. Adapun keuntungan akhiratnya adalah syurga, bidadari, istana, pelayan-pelayan setia, minuman-minuman segar, dan berbagai kenikmatan-kenikmatan lain. Tempatnya ada di syurga pertama, yakni Jannatul Ma'wa. Adapun wadah roh ruwani adalah kolbu. Modalnya adalah ilmu tarekat. Cara mengolahnya adalah menzikirkan 4 asma Allah. Yang pertama, La ilaha illallah, Allah, Huwa, Al-Haq, tanpa suara dan huruf. Maksudnya adalah 4 asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dari 12 asma utama. La ilaha illallah, Allah, Huwa, Al-Haq, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad. 12 asma ini kemudian dibagi menjadi 3, yang tiap bagiannya ada 4 asma Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni 4 asma yang pertama
Al-arba'ah al-ula, 4 asma yang kedua. Al-arba'ah al-mutawassitah, dan 4 asma yang terakhir. Al-arba'ah al-akhirah. Sebagaimana disinggung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul ud'u Allah aw ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai asmaul husna. Quran Surah Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai asma'ul husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa asma Allah adalah tempat menyibukkan diri, yang itu merupakan ilmu batin. Adapun ma'rifat adalah hasil dari menzikirkan asma-asma tauhid, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 asma. Siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Beliau juga bersabda, belajar itu sebanding dengan 1 huruf, sedang mengulang-ulangnya dalam zikir sebanding dengan 1000 huruf. Yang dimaksud dengan ihsa atau menguasai pada hadis ini adalah mendekatkan nilai-nilai dan akhlaknya ke dalam diri. 12 asma Allah yang disebut di atas merupakan pokok dari seluruh asma Allah. Jumlahnya 12 sesuai dengan jumlah huruf dalam kalimat La ilaha illallah. Kalimat thayyibah ini memiliki 12 huruf. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan jumlahnya itu sebagai tingkatan-tingkatan di dalam qalbu, yang setiap hurufnya mencakup 1 asma Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap alam ruhani mencakup 3 asma'nya. Dengan kalimat thayyibah, Allah Subhanahu wa ta'ala tancapkan 12 asma itu pada qalbu kekasihnya atau al-muhibbun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Lalu Allah menurunkan pada qalbu mereka ketenangan karena intim dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dalam qalbu mereka pohon tauhid yang akarnya menghujam di 7 lapis bumi hingga paling dasar, sedangkan cabangnya menjulang hingga langit ke-7, bahkan di atas arsy. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Quran Surah Ibrahim ayat 24. Adapun hasil yang dirasakan dari mengolah ruh ruhani
adalah kolbu hidup dan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan surga, penghuninya, cahaya-cahayanya, dan malaikat-malaikatnya. Hasil lainnya adalah merasakan asma al-batin dan mampu melafalkannya dengan lisan batin tanpa suara dan huruf. Tempat bagi ruh ruhani di akhirat adalah surga kedua, yaitu Jannatun Na'im. Adapun wadah ruh ruhani adalah fuad. Modalnya adalah makrifat. Cara mengolahnya dengan melazimkan zikir 4 asma Allah yang kedua, atau Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qahhar, Al-Wahhab, dengan menggunakan lisan kolbu. Nabi SAW bersabda, ilmu ada 2 macam, ilmu lisan, yakni hujahnya Allah bagi makhluk, dan ilmu kolbu, yakni ilmu yang bermanfaat. Ilmu kolbu tercatat sebagai ilmu yang bermanfaat karena mayoritas manfaat ilmu bermuara pada kolbu. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Al-Quran mempunyai makna lahir dan makna batin. Setiap satu makna batin terdapat lapisan makna hingga 7 tingkat. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah menurunkan Al-Quran dengan 10 tingkatan makna batin. Setiap makna batin memiliki manfaat lebih dan keistimewaan, karena batin adalah sumber segala hal. Asma-asma Allah yang 12 ini sama kedudukannya dengan 12 mata air yang memancar akibat pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim mashrabahum. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku kaum itu telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60. Jadi, ilmu lahir itu seumpama air hujan yang turun ke bumi, sedangkan ilmu batin seperti air dari mata air asli. Ia memiliki manfaat lebih daripada air hujan. Selain itu, ia tidak akan habis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, dan kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Quran Surah Yasin ayat 33. Dengan air hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan biji-bijian dari bumi afaqi sebagai makanan utama hewan-hewan yang memanjakan hawa nafsu. Lalu dengan mata air asli, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan biji-bijian dari bumi anfusi yang menjadi makanan utama ruh rohaniyah. Nabi SAW bersabda, siapa yang melakukan riyadhah, ikhlas karena Allah selama 40 hari, maka muncul dari lisannya hikmah yang tumbuh dari kolbunya.
Adapun hasil dari mengolah ruh sultani adalah melihat pantulan Jamalullah atau Allah di dalam asma dan sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Quran Surah An-Najm ayat 11. Nabi SAW juga bersabda, qalbu orang mukmin adalah cermin bagi al-mukmin atau zat yang menjaga keamanan. Yang dimaksud lafal al-mukmin pertama pada hadis tersebut adalah qalbu hamba Allah yang beriman. Sedangkan lafal al-mukmin yang kedua adalah Allah yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Adapun tempat tinggal golongan ini atau orang-orang yang berhasil mengolah ruh sultaninya adalah surga ketiga, yaitu Jannatul Firdaus. Adapun wadah roh kudusi adalah sir atau rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kudusi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sirku dan aku adalah sir manusia. Modalnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Cara mengolah roh ini adalah melazimkan zikir asma tauhid, yakni 4 asma yang terakhir: Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Somad, dengan lisan sirri tanpa pengucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran Surah Thaha ayat 7. Dan tidak ada yang mengetahui sir ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hasilnya adalah lahirnya tiflul ma'ani, musyahadah dan melihat zat Allah, jalal dan jamalnya, yakni dengan mata sir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, yang tidak dapat digambarkan bentuk, cara, dan perumpamaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar, maha melihat. Ketika manusia telah mencapai dan mengetahui hakikat makom ini, akal tidak akan mampu menggambarkan, kolbu bingung membayangkan, lidah keluh dan tidak mampu menyampaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dari perumpamaan. Bila kabar seperti ini sampai kepada para ulama, hendaknya mereka belajar tingkatan kolbu, menelisik hakikat-hakikatnya, fokus mencari derajat iliyin, dan berjuang menggapai ilmu laduninya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni makrifat terhadap zat ahadiyahnya, tanpa menentang dan mengingkari makom-makom yang telah kami sebutkan. Demikianlah sahabat rahimakumullah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi